Kalau aku nggak ada. Ya, itu dia orang masa satu dua tiga empat. Itu sudah maksudnya. Orang udah ada 1 2 3 4. Woi, nah. Woi, Cik. Kasih. Aku di dalam katanya baju besar. Nah, orang saja sama baju saya gitu. Kalau di kabupaten yang berieu kok. Di syuting saya di syuting. Nanti saya. Anies selalu pasti Anies Pak. Bosan. Enggak lagi, Pak. Enggak lagi ya. Ini 41 dia kerja. Udah. Udah. Ya, nama yang perempuan yang ceweknya maksudnya. Ngejar basicnya Jalan sama parkir.
Tapi pun sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus ini dimulai, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rangka rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-26 tahun 2023. Semoga kebersamaan ini dapat senantiasa saling mempererat tali silaturahmi dan apa yang telah dilaksanakan pada hari ini senantiasa. Kami hormati Saudara Bupati Tanggamus dan kami hormati Saudara Wakil Bupati Tanggamus dan kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, hadir Pak Kajari, Pak Kapolres, Joni Kapolres Daerah Baru, Pak KBP Siswara Hadi Chandra, mohon berdiri Pak. Pak Dandim, Letkol Infanteri VPI Heru Har Sabto, Ibu Ketua BN, Ibu Eva Susiana, mohon berdiri Bu. Beliau Ketua Pengadilan Ketahuan Baru, Ketua Pengadilan Agama, dan Nana dan mewakili dan Lapas dan mewakili, serta organisasi pihak lainnya yang sempat hadir, Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, para serta bupati dan tim ahli DPRD yang kami hormati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah hasil Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian, Bapak Ibu Camat dan Abdesis Kabupaten Tanggamus, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, rekan-rekan pers, para undangan, Buya Ibu Ketua Pimpinan PKK dari Kada yang kami hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Menyanyikan lagu bicaranya dilakukan dengan Mas Tanggamus, hadirin di pohon berdiri.
tahun 2023. Jumlah anggota 45 orang, pasangan 4 orang, jumlah 45. Kota Agung 28 Februari 2023 kepada yang 270/18/2023 lampiran kosong. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bangkaus hari Senin tanggal 20 Maret 2023 waktu 09 WIB sampai selesai. Acara rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bangkaus ke-26 tahun 2023. Jumlah anggota 45 orang, hadir 38 orang, tidak hadir 7 orang, keterangan sakit 1 orang, izin 2 orang, tapak tangan 4 orang, jumlah 45. Surat masuk dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkaus Kota Agung 28 Februari 2023 kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Bangkaus di Kota Agung Timur nomor 170/270/18/2023 lampiran kosong. Kedelapan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bangkaus. Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkaus menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari tanggal Senin 20 Maret 2023 waktu 09 sampai selesai. Tempat ruangan sidang DPRD Kabupaten Bangkaus. Pakaian Bapak pakai resmi PRLR, Ibu pakai kebaya nasional. Acara rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bangkaus ke-26 tahun 2023. Demikian untuk maklum atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkaus Ketua Heri Agus Dewan SSOS di Tangerang, Sekretaris Dr. Sabarudin di Tangerang. Selesai. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkaus menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari tanggal Senin. Tempat ruangan sidang DPRD Kabupaten Bangkaus Kebaya Nasional. Acara rapat paripurna istimewa dalam rangka tahun 2023. Demikian untuk maklum atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkaus Ketua Sekretaris Dr. Sabarudin di Tanda Tangan. Selesai. Mengucapkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkaus masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bangkaus ke-26 tahun 2023. Dengan ini saya buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Saudara Bupati, Forkopimda dan rapat paripurna istimewa yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya hingga sampai dengan saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan
rangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-26, yang mana tahun ini mengambil tema Tanggamus Keren. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hadirin paripurna istimewa yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan di Gedung Wakil Rakyat ini. Semoga dengan diperingatinya hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-26 ini, selain meningkatkan tali silaturahmi, juga memberi momentum untuk terus berkarya memberikan kontribusi dan berpartisipasi demi kemajuan Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Melalui peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ini, marilah kita jadikan momentum yang baik untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa merapatkan barisan, menyatukan gerak dan langkah untuk terus maju bersama membangun Kabupaten Tanggamus. Saudari Bupati, hadirin yang kami hormati, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-26 ini, dan tentunya memiliki makna yang cukup mendalam, di mana sejak berdirinya pada tanggal 21 Maret 1997 sampai dengan hari ini, Kabupaten Tanggamus tentunya masih memiliki banyak tantangan dalam segala bidang pembangunan, terutama pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi kerakyatan, bidang kesehatan, serta dalam bidang pendidikan. Berbagai tantangan tersebut menyertai proses pembangunan dari tahun ke tahun untuk semakin maju dan semakin mampu menghadapi berbagai ujian untuk mewujudkan cita-cita luhur guna mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hal yang patut kita syukuri bersama bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Berbagai capaian penting yang diraih selama kurun waktu terbentuknya di Kabupaten Tanggamus sampai dengan saat ini kiranya cukup untuk menggambarkan seberapa besar usaha dan upaya pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka menggali potensi-potensi yang ada, sehingga penghargaan yang telah diraih menjadi suatu capaian yang akan diukir oleh sejarah. Untuk itu, tugas pemerintah daerah serta seluruh pemangku amanah pembangunan Kabupaten Tanggamus ini dituntut untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar, bersungguh-sungguh, dan merawat sikap konsisten dalam pencapaian target-target pembangunan. Alhamdulillah, tahun ini telah melewati dari berbagai bencana global, salah satunya pandemi COVID-19 yang telah menghabiskan energi kita. Terganggunya perekonomian yang berimbas pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak terkecuali di Kabupaten Tanggamus. Maka untuk itu tantangan kita ke depan jauh lebih sulit dalam rangka memulihkan perekonomian di Kabupaten Tanggamus. Tidak ada kata lain, marilah kita bergandingan tangan antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Tanggamus untuk mendukung program-program pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan keamanan di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Saudari Bupati, rapat paripurna istimewa yang kami hormati, pada kesempatan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus pada hari ini, saya bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tokoh penggagas berdirinya Kabupaten Tanggamus, tokoh perintis, tokoh pelopor, anggota DPRD, mantan pejabat sipil, TNI, Polri, dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus atas segala usaha dan perjuangan yang telah tercatat dalam sejarah dan akan selalu dikenal oleh masyarakat sebagai dharma bakti pada Kabupaten Tanggamus. Hadirin paripurna istimewa yang kami hormati, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-26 tahun 2023 ini, kami mengharapkan kiranya saudara Bupati dapat menyampaikan sambutannya. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang saya hormati Wakil Bupati Kota Tanggamus Bapak Haji Ayu Syafi'i Saki. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Heri Agustiawan Pesos, dan juga jajaran pimpinan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Iwan Surabaya Saki, Wakil Ketua 2 DPRD Bapak Haji Teddy Kurniawan SK, Wakil Ketua 3 DPRD Bapak Kunai SIP, dan juga para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang kami hormati. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Bapak Kapolres Tanggamus, Bapak AKBP Siswa Rahadi Chandra SIK, Bapak Dandim 04 Tanggamus, Letkol Infantri Vicky Heru Hasanto SIP MSI, Kajari Tanggamus, Bapak Dinardi SHMH, dan juga hadir Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Ibu Eva Susiana SHMH, Ketua Pengadilan Agama Bapak Ibrahim Lubis SHI MH. Yang saya hormati hadir juga dari Kepala Kemenak, kemudian juga yang saya hormati mewakili dan Lanang dan Pos Angkatan Laut Kota Agung Bapak Letda Laut P. Ahmad Yani. Kemudian saya hormati Karutan Kota Agung Bapak Beni Muhammad Saifullah AMD PNSI. Kalapas diwakili Kasubag TU Bapak Restu Suranto SPD. Kemudian juga dari jajaran vertikal hadir Kepala BPM Pak Dede, dan juga yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Bapak Hamid Hensan Lubis, kemudian para asisten dan juga kepala OPD di pemerintah Kabupaten Tanggamus, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan juga para camat se-Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Kepala BUMD, BUMN yang berkesempatan hadir, kemudian juga Ketua PKK Kabupaten Tanggamus, Ketua Teman Wanita Kabupaten Tanggamus, ataupun yang mewakili Ketua IKADA dan juga jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Audisi Kabupaten Tanggamus, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, dan Organisasi Kepemudaan yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati insan pers dan hadirin sidang paripurna istimewa yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Tanggamus tahun 2023 dalam suasana penuh kebahagiaan, aman, damai, dan tenteram. Salawat dan salam singkat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabat dan keluarganya, insya Allah kita sebagai pengikut setianya mendapatkan keistiqomahan dalam mengamalkan ajaran-ajarannya sehingga memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini di hari paling bahagia bagi kabupaten tercinta, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 Kabupaten Tanggamus, Kabupaten kebanggaan kita semua, Bumi Negara Cijama, Kabupaten yang dicintai lebih dari kurang lebih 640.000 warga masyarakatnya, dari ujung Kecamatan Pugung sampai ujung Kecamatan Pematang Sawah, dari ujung Kecamatan Ulbelu sampai ujung Kecamatan Kelurahan. Kabupaten dengan 20 kecamatan dan 302 pokok kelurahan. Kabupaten yang kerap dijuluki tangga menuju sukses, tangga menuju surga. Tanggamus memang keren. Tepuk tangan.
Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 26 tahun yang lalu atau tanggal 21 Maret tahun 1997, Kabupaten Tanggamus secara resmi berdiri. Usia yang cukup dewasa untuk tinggal landas menuju kabupaten yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, dengan kerja bersama dan sinergitas yang didukung oleh seluruh komponen dan elemen masyarakat. Saya yakin cita-cita Kabupaten Tanggamus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur akan dapat kita wujudkan bersama-sama. Seperti kita ketahui, selama 3 tahun terakhir, pandemi COVID-19 melanda kita dan seluruh dunia, merusak selisih kehidupan kita, dan tetap kita harus bersyukur. Alhamdulillah, pandemi saat ini sudah dapat kita kendalikan. Dengan segala keterbatasan akibat dampak pandemi, kita masih bisa terus bekerja keras memberikan yang terbaik bagi kabupaten dan warga masyarakat kita tercinta. Sebagai contoh, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kita telah berusaha melakukan perubahan sungguh-sungguh untuk membangun pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dan membudayakan pelayanan ratu, ramah, amanah, tegas dan unggul, memenuhi rasa keadilan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mendahulukan kepentingan rakyat. Beberapa indikator pembangunan menunjukkan perbaikan yang lebih baik, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tanggamus terjadi peningkatan untuk tahun 2022 di angka 67,22. Namun ini masih menjadi PR kita bersama untuk dapat kita tingkatkan dan kita perbaiki di tahun 2023 ini. Beberapa program yang telah pemerintah Kabupaten Tanggamus laksanakan, di antaranya yaitu program SBS Semua Bisa Sekolah. Dan hal ini kami mengajak para peserta dari para pelapor untuk ikut tentunya bersama-sama memberikan bantuan atau alokasi anggaran untuk dapat menuntaskan, memberikan kesempatan kepada warga masyarakatnya untuk sekolah untuk mengikuti program kesetaraan paket C. Kemudian juga program sekolah ceria, program anak sekolah dan kuliah atau ASI, dan program-program yang lainnya yang saya harapkan tentunya ini harus lahir dari kerjasama dan juga kolaborasi yang baik di antara kita semuanya. Sehingga apa yang menjadi target IPM Kabupaten Tanggamus kurang lebih 68,37, insya Allah ini akan dapat kita wujudkan dengan mudah. Kemudian angka kemiskinan Kabupaten Tanggamus tahun 2022 ini berhasil turun di angka 10,98%, namun masih 2 digit. Harapan saya dan juga saya yakin jadi harapan kita semua, kita akan coba turunkan untuk tahun yang berikutnya ini menjadi 1 digit dengan target 9,54%. Dan ini tentunya harus dikolaborasikan dengan upaya pembahasan 3 pokok tertinggal yang masih ada di Tanggamus, kemudian juga 220 pokok berkembang dan juga pokok maju akan bertambah, yang pada saat ini ada 76 pokok maju yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kita harapkan untuk ke depan ini bisa bertambah lagi, tidak ada lagi pokok tertinggal, dan juga harapannya sudah ada pokok mandiri di Kabupaten Tanggamus. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi ini juga target 4,16. Tahun 2020 yang lalu kita mengalami kontraksi sehingga turun menjadi 1,77%. Alhamdulillah dengan kolaborasi kerjasama kita semuanya, kita dapat meningkatkan kurang lebih 4%. Namun ini masih pada capaian yang perlu untuk kita tingkatkan, yaitu 2,3%. Harapannya mudah-mudahan bisa terus membaik melalui program-program khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu saya berharap baik eksekutif dan juga legislatif dan semua pihak, bahwa kita bersama-sama mengangkat program yang betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat dan bisa menjadi solusi bagi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Tanggamus. Indeks kepuasan masyarakat di angka 86,43, meningkat dari 70,93. Kemudian juga jumlah sekolah di Kabupaten Tanggamus saat ini berjumlah sekolah paut sederajat 504 sekolah, 5 sekolah negeri dan 499 sekolah swasta. Kemudian juga SD sederajat 465 sekolah, 402 negeri dan 63 swasta. SMP sederajat 129 sekolah, 53 negeri dan 76 swasta. Untuk SMA sederajat dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Untuk program Semua Bisa Sekolah, yaitu program unggulan untuk meningkatkan IPM, telah kita laksanakan sejak tahun 2019 dan sampai kini telah meluluskan kurang lebih 8.634 siswa. Saya berharap semakin ke
depan, insya Allah lebih banyak lagi dari kita semuanya yang juga tersentuh untuk ikut bersama-sama berkontribusi membantu saudara-saudara kita, membantu masyarakat kita untuk dapat berperan dengan program kesetaraan yang yaitu program paket C. Pada bidang kesehatan, kita telah melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan berupa 2 unit baru puskesmas, yaitu Puskesmas Gunung Sari, Kecamatan Bulu, dan Puskesmas Matanda, Kecamatan Pematang Sawah. Saat ini sedang dalam proses izin operasional, sehingga nantinya akan ada 26 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Kemudian ketersediaan alat kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Tanggamus, alat USG merupakan salah satu program dari 55 aksi desa aksi. Ada 18 USG yang saat ini dapat dioperasionalkan di 18 puskesmas. Kemudian juga hematologi analisa ada 17 puskesmas, inkubator bayi 13 puskesmas, alat tes cepat molekuler 5 puskesmas, alat fogging 21 puskesmas. Pembangunan dan rehabilitasi RSU DBM tahun 2022, pembangunan polimata dan THT serta IPA, instalasi pengolahan air limbah, kemudian rehab rawat inap kelas 1, penyakit dalam 1 dan 2, rehab dan perluasan instalasi laboratorium, instalasi radiologi, rehabilitasi narkoba dan juga gedung OK Sentral. Pokon ODF saat ini 52 pokon. Saya juga berharap dukungan dari semua pihak agar semua pokon dan juga kelurahan di area Tanggamus ini semuanya dapat memenuhi kriteria sebagai pokon ataupun kelurahan ODF. Terjadi penurunan lokus stunting di Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya, dan pada tahun 2022 3 kecamatan dan juga 14 pokon. Saya juga sekali lagi berharap kerjasama dengan semua pihak, juga khususnya dalam hal ini kita telah membentuk tim percepatan pembentukan stunting di Kabupaten Tanggamus yang sudah diketahui oleh Bapak Wakil Bupati. Tidak mungkin kami bisa bekerja sendiri tanpa juga bantuan dari semua pihak, termasuk juga dari jajaran Forkopimda, kemudian juga dari Akdesi dan juga tentunya dari legislatif Kabupaten Tanggamus dan semua pihak yang tentunya saya berharap di ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-26 capaian-capaian kita yang masa akan datang ini bisa lebih baik lagi. Kemudian yang masih jadi PR kita adalah infrastruktur. Nah, ini menjadi kendala yang kita hadapi bersama. Kita ketahui dengan infrastruktur yang lebih layak dan lebih baik tentunya diharapkan kesejahteraan juga lebih mudah kita wujudkan. Namun realita yang sudah ada saat ini masih banyak sejumlah ruas Kabupaten Tanggamus yang masih perlu untuk kita perbaiki, kita untuk kita tingkatkan. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat. Saya berharap kolaborasi kita semakin baik lagi untuk tahun 2023. Pembangunan infrastruktur tidak masih menjadi PR, paling tidak ini secara bertahap dapat kita penuhi sehingga apa yang diperlukan masyarakat bisa kita akomodir. Perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 itu memberikan dampak kepada fiskal keuangan juga yang ada di setiap daerah. Karena juga kita harus mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat bahwa penanganan dampak pandemi COVID-19 ini harus juga dituntaskan sehingga infrastruktur itu tentu terkena dampaknya. Nah, inilah butuh kolaborasi dan juga kerjasama sehingga anggaran yang ada ini bisa kita maksimalkan untuk penanganan permasalahan yang betul-betul menjadi prioritas di masyarakat. Kemudian penyediaan air minum pada tahun 2022 sebanyak 1.144 sambungan rumah yang dianggarkan oleh dana alokasi khusus. Kemudian penyediaan air limbah sanitasi pada tahun 2022 sebanyak 293 KK, pembangunan TPS 3S sebanyak 2 unit yang dianggarkan melalui DAP. Kemudian juga penanganan sektor irigasi dan sungai melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur kepada penanganan bencana dan produksi pertanian pada tahun 2022 dilakukan sebesar 8.057 meter kubik yang dianggarkan melalui dana APBN dan APBD. Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni pada tahun 2022 sebanyak 810 rumah yang dilaksanakan melalui dana DAP sebanyak 344 rumah, hibah provinsi sebanyak 146 rumah, dan dana APBD sebanyak 320 rumah, baik pembangunan baru, peningkatan kualitas, dan penanganan relokasi bencana daerah. Melaksanakan pembangunan GOR Mini tipe B yang telah kita resmikan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Porkap pada tahun yang
tamu istimewa yang saya hormati, program 55 aksi Bupati dan Wakil Bupati juga telah kita laksanakan dan sebagian besar membawa hasil dan dampak yang cukup baik. Di antaranya program 1 ambulan 1 pokon saat ini telah tersedia 296 unit ambulan pokon dan juga kapal ambulan. Ada satu lagi di Pokon Antalebar karena kondisi atau perbedaan jalan yang masih belum memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun alhamdulillah tahun 2023 ini akan ada perbaikan atau pembangunan infrastruktur di Pokon Antalebar, walaupun mungkin belum menuntaskan permasalahan yang ada di sana, tapi paling tidak sudah kita mulai sehingga untuk beberapa tahun yang akan datang, insya Allah Pokon Antalebar pun dapat memiliki ambulan pokoknya sendiri. Kemudian 17 puskesmas rawat inap yang ada telah memiliki alat USG, kartu kelahiran sudah dapat diterima dari persali puskesmas rawat inap dan rumah sakit. Pelayanan hidup dengan mobil EKTP keliling yang rutin dilaksanakan dan tidak dipungut biaya. Perluasan jaringan komunikasi dengan fasilitas membangun menara telekomunikasi di daerah terpencil, di antaranya pembangunan BTS di Kurbayang, cukup dalam dan Pematang Sawah. Namun ini juga masih menjadi PR bagi kita semuanya, sehingga saya berharap komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi kerja kita untuk dapat menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang terkait masalah ini, sehingga blank spot yang ada pada Tanabus bisa kita minimalisir dan harapannya suatu saat Tanabus menjadi kabupaten yang bebas dari blank spot. Karena keberadaan daripada jaringan internet ini sangat-sangat diperlukan, terutama dengan kita telah masuk ke era digital, sehingga jaringan internet menjadi suatu kebutuhan yang juga prioritas. Kemudian melaksanakan program dasar guna aksara Al-Quran melalui berbagai ijib, MTQ, pajak dan sebagainya. Dan alhamdulillah Kabupaten Tanabus ini sudah 6 kali betul-betul menjadi juara MTQ, juara umum MTQ di Kabupaten. Sampai terkadang saya pun mendapat sorohan dari kawan-kawan kepala daerah. Kalau kayak gitu, sepertinya Tanabus nggak usah ikut lagi lah untuk MTQ yang berikutnya, karena menang terus. Jadi kata yang lain yang kurang semangat ini, karena Tanabus lagi. Tapi selalu saya sampaikan, justru yang harus ditiru dan juga tentunya menjadi motivasi untuk kawan-kawan bagaimana pembinaan yang kita lakukan sehingga Tanabus tetap menjadi juara umum kedua kalinya. Mudah-mudahan juara umum semuanya. Amin. Setiap tahun memberikan penghargaan santri dan santriwati, siswa-siswa berprestasi, pemberian insentif kepada 1.496 guru TKS, 767 tenaga teknis, 1.258 pendidik PAUD dan 1.727 guru PDHL. Setiap tahun memberikan bantuan operasional lembaga PAUD kepada 504 lembaga, kemudian juga mewujudkan Kabupaten Tanabus sebagai kabupaten yang agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya tempat ibadah 191 masjid, 1.159 musola, 14 gereja Katolik, 15 gereja Protestan, 6 pula dan juga 1 vihara. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada legislatif karena alhamdulillah sejak saya dan Pak Wakil Bupati menjabat ini bantuan yang diberikan pada saat Donando tidak hanya kepada masjid saja, tetapi juga ditambah dengan 3 musola setiap kecamatan yang kita berikan melalui kegiatan safa dan waktu setiap bulan suci. Kemudian untuk insentif dan tunjangan tenaga kesehatan juga terus kita berikan terhadap 545 orang bidan, 264 orang perawat, 79 orang ahli gizi, 52 orang dokter umum, 14 orang dokter spesialis, 3 orang dokter gigi, dan 14 orang tenaga farmasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prestasi dan penghargaan yang telah kita terima dari Kabupaten Tanabus di antaranya meraih opini WTP dari BPK merupakan raihan 4 tahun berturut-turut. Selama 4 tahun kami menjabat menjadi bupati dan wakil bupati. Secara total Kabupaten Tanabus telah meraih 7 kali raihan WTP dari BPK, yaitu tahun 2015, tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019, 2021 dan juga 2022.
tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia, penghargaan kepada perpustakaan kabupaten dan desa terbaik tingkat nasional dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2021 dan 2022 dari Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Meraih penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 sebagai 10 besar kabupaten terbaik tingkat nasional dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia. Meraih penghargaan Sakit dan Reformasi Birokrasi Award 2022 atas pencapaian evaluasi sakit dan reformasi birokrasi dari Kemenpan RI. Penghargaan atas dukungan program vaksinasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN Lampung. Meraih penghargaan Perempuan Inspiratif Inisiator Bersama Pekan pada Ibu Award. Meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA kategori Ninja, dan ini perlu disampaikan tahun sebelumnya kita masuk di kategori pertama dan alhamdulillah ini lompat menjadi dua kategori sehingga tahun ini kita mendapatkan kategori Ninja untuk Kabupaten Layak Anak. Kemudian meraih penghargaan kategori penggerak operasi Nadia dari Dewan Operasi Indonesia. Meraih penghargaan World Leader for Sustainable Development kategori kepedulian terhadap lingkungan dari Universitas Bandar Lampung. Meraih penghargaan atas kontribusi dan pengaruh terhadap post-human poetry. Meraih penghargaan pengelolaan dan implementasi EKPD terbaik pada KPD Award 2022 oleh Gubernur Lampung. Meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham RI. Meraih posisi 4 besar dengan total 74 medali emas pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Lampung 9 tahun 2022. Dan alhamdulillah ini juga dukungan dari semua pihak. Target pada tahun 2022 yang lalu pada pelaksanaan protokol, saya sebagai ketua umum KONI menargetkan masuk 5 besar karena sebelum kita berada pada posisi 8 besar. Alhamdulillah off target malah masuk di 4 besar. Ini semuanya tidak lepas juga dari dukungan semua pihak, termasuk juga dari jajaran legislatif. Meraih top pembina BUMD Award pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Meraih penghargaan atas komitmen dan dukungan terhadap program pengembangan kawasan iCare dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Meraih penghargaan sebagai kepala daerah berupa inspiratif media sosial kemasyarakatan dari Nada Lampung. Sebetulnya ini tambah tentu saya, karena saya bisa mendapat penghargaan karena kerjasama Bapak Ibu semuanya yang membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas saya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Meraih penghargaan inovatif Government Award 3 tahun 2022 dengan kategori Kabupaten Inovatif KPM Negeri. Banyak lagi penghargaan dan prestasi lainnya, baik prestasi individu atau prestasi daerah. Namun keberhasilan prestasi ini merupakan buah keberhasilan kerja keras dan kerja nyata dari seluruh komponen keluarga masyarakat Kabupaten Tanggamus, termasuk juga rekan-rekan anggota Forkopimda, para anggota DPRD, ASN, TNI Polri, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, media, pemuda-pemudi, dan masih banyak lagi yang lain. Sidang paripurna istimewa dan hadirin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu tanggal 18 Maret 2023, Provinsi Lampung pun berulang tahun yang ke-59. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan Dirgahayu Provinsi Lampung ke-59. Semoga Provinsi Lampung semakin maju dan berjaya. Sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu kita laksanakan dan dukung banyak program-program pemerintah Provinsi Lampung yang bersentuhan langsung dengan Kabupaten Tanggamus. Telah banyak capaian kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung. Dalam proses pembangunan di Kabupaten kita tercinta ini, satu hal yang tidak kalah penting adalah tetap terjaganya situasi kondusif, aman, tentram, dan damai. Karena dengan situasi yang kondusif ini, maka kita dapat menggerakkan dan mengarahkan pembangunan untuk mengolah potensi yang ada daerah, memenuhi harapan masyarakat serta langsung baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Mari kita jadikan jadi Kabupaten Tanggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Kepada semua pihak, sekali lagi kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas dorongan, semangat, koreksi, dan kritik yang ditujukan kepada kami pihak eksekutif dalam mengemban amanah
atas pemerintahan dan pembangunan selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan ridhonya bagi kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya akan membacakan pantun. Mohon berkenan cakapnya dari Bapak Ibu hadirin semua yang sangat saya cintai. Tanggamus sentra beras, ikan lada dan kopi. Tanggamus juga kaya destinasi pariwisata. Tanggamus genap berusia 26 tahun esok hari. Semoga kabupatennya maju, warganya sejahtera. Dirgahayu Kabupaten Tanggamus ke-26, Tanggamus maju, Tanggamus keren. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah SWT. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dalam rangka memperingati yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengolahan air limbah, kemudian rehabilitasi pinak kelas 1, penyakit dalam 1 dan 2. Saat ini 52 pokon. Saya juga berharap dukungan dari semua pihak agar semua pokon dan juga perubahan yang ada 7 kecamatan dan juga 14 pokon. Saya juga sekali lagi berharap kerjasama dari semua pihak, termasuk juga dari jajaran Forkopimda, kemudian juga dari Aktis. Berharap di ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-26 capaian kita di masa yang akan datang ini bisa lebih baik lagi. Kita ketahui dengan infrastruktur yang lebih layak sudah luas Kabupaten Tanggamus yang masih perlu untuk kita perbaiki, kita bangun, kita tingkatkan. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat. Saya berharap kolaborasi kita semakin baik lagi untuk tahun 2023 pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur ini betul terkena dampaknya. Nah inilah butuh kolaborasi dan juga kerjasama sehingga anggaran yang ada ini bisa kita maksimal. Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus dan Wakil Siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami agungkan asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang tadakan tangan kehadirat-Mu, ya Rahman, karena Engkau zat yang maha. Ya Allah, pada saat ini kami melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka Kabupaten Tanggamus ke-26 tahun 2020. Kami mohon curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Semoga kegiatan ridho. Ya Allah, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanggamus ini. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kami, para pemimpin kami, ketabahan hati, kejujuran nurani, serta kekuatan lahir dan batin dengan tema Bangkit Sehat Bersama Menuju Tanggamus Agamis dan Bermartabat segera dapat terwujud. Saudari Bupati, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal serta seluruh hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari ini. Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenankan saya dan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-26 ini. Sebelum kami tutup, izinkan kami membacakan satu buah pantun dari Kota Agung menyeberang Limus, Teluk Sumatera di ujung Sumatera.
Selamat ulang tahun ke-26 Kabupaten Tanggamus. Semoga rakyatnya bahagia, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Selanjutnya diberitahukan kepada seluruh jajaran Forkopimda, pimpinan vertikal, serta seluruh tamu undangan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, setelah acara ini diperkenankan untuk ikut mengikuti acara potong tumpeng dan sesi foto bersama. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tumpeng yang akan diawali oleh Ketua DPRD Tanggamus Bapak Heri STMI. Disilakan. Kamera. Hadir ketua. Ketua. Pakai jari dan bisa hadir. Ayo harus di kamera. Pakai jari. Nah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hari agak itu.
Pak. Pak. 3, 2, 1. Oke. Simpul. Tangannya bawah semua, Pak. Tangannya bawah semua. Satu.